Saya ambil contoh logo UNES ya. Karena terdiri dari dua elemen, yaitu yang ini adalah tadi apa, logogramnya, kemudian yang bawah adalah logo tagnya. Nah, yang pertama tadi untuk logogramnya, agar terlihat eksklusif atau berbeda dari logo-logo yang lain, setelah kita membuat atau merancang logonya, itu kita cek dulu. Jadi kita cek apakah ada kemiripan logo atau bentuk dengan logo lain, atau mungkin bahkan mirip sama persis. Nah, itu caranya dengan kita bisa mengunjungi website Yandex, atau juga kita bisa searching saja di sini di Google Image. Nah, Yandex ini website yang ini ya, jadi nanti kita bisa tahu apakah logo yang kita miliki itu atau logo yang kita insert ke sini itu punya kesamaan atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui Google Image itu dengan cara kita mengetikkan keyword atau kata kunci yang sesuai dengan logo yang kita miliki. Misal di sini UNES, berarti kalau melihat simbolnya ini ada keyword yang bisa kita masukkan sebagai bunga, terus bunga melati atau bunga lotus, terus sayap, tugu muda, dan semacamnya. Nah, ketika semuanya sudah dilakukan dan ternyata tidak ada yang mirip, itu baru bisa kita eksekusi lebih lanjut untuk bisa didaftarkan atau dimasukkan dalam merek dagang. Kemudian untuk yang logo tag, nah ini yang banyak menjadi bumerang buat untuk desainer, karena kebanyakan logo tag itu kan diambil dari font ya yang terinstal di komputer, baik itu font bawaan dari komputer maupun font yang menginstal sendiri atau mendownload font dari internet, kemudian kita pakai dan kita terapkan di logo. Nah, untuk font sendiri ini yang patut teman-teman tahu, terutama untuk para desainer. Sebenarnya font itu juga punya lisensi atau batas kepemilikan oleh sang desainer, dimana ketika kita mau memakainya kita harus izin dulu. Nah, cara untuk izinnya bagaimana? Kan kebanyakan font itu diciptakan oleh orang dari luar negeri, dan ketika kita mau mengontak mereka itu mungkin ada banyak kendala. Nah, itu sudah ada beberapa cara, dan hal tersebut juga sudah disatukan di seluruh dunia. Jadi font itu memiliki lisensi. Nah, lisensi font itu apa saja? Misal kita cek dulu ya, ini di davon.com, tempatnya salah satu tempat untuk mencari font yang gratisan. Ketika kita pakai ya bisa dipakai buat apa saja, namun sebenarnya ada catatan khusus yang harus teman-teman waspadai. Font itu sebenarnya jenis lisensinya itu ada 3. Yang pertama itu public domain. Kalau di sini coba nanti kita cari ya contohnya ya, public domain. Yang kedua free for personal use, dan yang terakhir free for commercial use. Nah, kalau teman-teman pengen tahu untuk lisensinya, kalau dari Davon sebenarnya banyak sih, bukan cuma Davon, ada myfont, terus ada Squirrel, ada Behance. Tapi untuk yang familiar sebenarnya itu teman-teman di Indonesia itu lebih condong ke Davon.
Nah, di sini kalau mau tahu lisensinya ini ya, di sudut kanan atas dari setiap font yang dimiliki. Misalnya di sini ada font Gang of Three. Oh ya, sebelumnya, nah ini ada apa ya, pemahaman yang berbeda antara font yang disebut oleh desainer dan font yang disebut oleh orang biasa atau orang awam. Sebenarnya font itu bukan jenis-jenis tulisan ya, jenis-jenis tulisan dari setiap ini ya. Contohnya misal ini saya tulis PMI. Nah, ketika kita menggantinya, nah ini kan ada berbagai macam tulisan. Dan yang berada di sini ini bukanlah font. Di sini ada Arial, Asap, Outline, Azonic. Ini bukanlah font. Ini disebutnya typeface. Jadi tulisannya seperti ini. Typeface. Nah, jadi sebenarnya berbagai macam tulisan ini adalah typeface. Terus kemudian yang disebut font itu yang mana? Nah, untuk yang sebenarnya ya, untuk yang disebut font itu adalah yang di sebelah kanan ini. Jadi font itu yang gampang mendeteksinya itu ada jenis-jenis baru dari typeface. Jadi yang brand Scarif ini disebutnya typeface, kemudian yang kanan ini baru yang disebut font. Ada yang light, semi light, normal, bold, semi bold, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut font. Tapi untuk yang besar-besar ini, yang general, itu adalah typeface. Cuma ketika kita bilang ini typeface di tempat umum akan sangat susah, atau mungkin hal yang pertama kali didengar oleh orang-orang. Jadi buat teman-teman nanti ketika ya menyebutnya, biar nggak istilahnya nggak ketinggalan lagi, itu adalah typeface. Kemudian yang kanan itu baru font. Contoh lagi, di sini ada Arial. Nah, Arialnya raw, terus normal, bold, italic, ini adalah yang disebut font. Kemudian untuk yang Arialnya saja ini adalah typeface. Nah, kita kembali lagi ke lisensinya. Lisensinya di sini contoh ya, yang ini lisensinya adalah 100% free. Nah, 100% free ini kita, atau bahasa lainnya adalah public domain. Artinya public domain adalah berarti public domain, lisensi untuk umum. Jadi bisa digunakan untuk umum. Jadi font ini itu sebenarnya tidak memiliki lisensi. Jadi public domain adalah font yang tidak memiliki lisensi dan dapat digunakan oleh siapapun untuk kepentingan apapun, meskipun kepentingannya tersebut menghasilkan sebuah penghasilan. Itu yang disebut dengan public domain. Kemudian yang kedua, ada yang namanya, nah di sini free for personal use. Free for personal use artinya adalah font tersebut itu boleh dipakai untuk individu, misal mau membuat portfolio atau mau membuat postingan di Instagram atau media yang lain yang tidak memiliki kaitannya dengan keuntungan penghasilan. Jadi untuk yang berbau komersil itu tidak dibolehkan untuk menggunakan font free for personal use. Ketika kita sangat suka dengan font tersebut dan kita pengen menampilkan mungkin agar menghasilkan sebuah penghasilan, contohnya kita pakai di sebuah kaos atau produk-produk yang nantinya akan dicetak dan berbayar, itu kita bisa membeli lisensinya dengan si pembuatnya secara langsung. Nah, kemudian yang ketiga adalah free for commercial use. Di sini
sini tidak ada. Jadi untuk free for commercial use sebenarnya hampir sama dengan public domain. Cuma sebenarnya yang free for personal use itu sudah dilisensikan. Kalau yang public domain tidak dilisensikan. Jadi sama-sama bisa dipakai di segala macam kebutuhan, baik itu yang berbau komersil maupun yang tidak. Seperti itu. Itu untuk yang logo type.